Halo tuan-tuan pedagang dan investor. Informasi dan layanan analitis ada bersama Anda Sistem Guru Markets. Kita mulai dengan ringkasan data tentang perusahaan. Sedikit lebih jauh, kita akan melihat setiap parameter secara lebih rinci. Jika tertarik, Anda dapat menjeda videonya. Anda dapat mempertimbangkan setiap indikator perusahaan yang sedang dipelajari secara detail. Kita akan melihat kinerja perusahaan saat ini Morgan Stanley, ticker MS. Ulasan ini dibuat menggunakan data terkini per 14 April 2025. Berdasarkan klasifikasi guru, markets perusahaan Morgan Stanley termasuk dalam subkategori Ban Broker. 14 perusahaan mengambil bagian dalam analisis, ini kurang lebih mewakili. Cari tabel pemesanan di akhir video ini. Hasil total untuk perusahaan, 3 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 1,9 poin. Jika Anda melihat secara luas, dalam keseluruhan pasar secara keseluruhan, Anda dapat melihat bahwa hasil rata-rata pasar secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Melawan skor 3 poin Morgan Stanley. Membandingkan dinamika harga saham suatu perusahaan Morgan Stanley dan perusahaan subkategori. Kita akan melihatnya dalam 12 bulan sahamnya Morgan Stanley menunjukkan perubahan sebesar 18%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 17,4%. Ini jelas tidak berarti apa-apa, tetapi Anda perlu mengingat fakta ini. Kapitalisasi pasar perusahaan Morgan Stanley senilai 174,42 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori 627 miliar dolar. Morgan Stanley menyumbang 27,831%. Ini adalah salah satu pemimpin di subkategori ini. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 97,08 miliar dolar. Dengan kapitalisasi subkategori 348 miliar dolar. Morgan Stanley menyumbang porsi sebesar 27,877%. Setelah membandingkan pangsa pasar dan kapitalisasi neraca yang ditempati, kita lihat sebagai berikut. Bagian yang ditempati Morgan Stanley pada subkategori penilaian nilai pasar sebesar 27,831%. Kapitalisasi neraca sebesar 27,877%. Ini 0% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar saham. Penilaian pangsa pasar perusahaan dan nilai buku subkategori, baik, 1 poin. Liabilitas keuangan organisasi berjumlah 291,307 miliar dolar. Utang terhadap nilai buku adalah 300,1% ekuitas. Berdampak pada tingkat kewajiban keuangan perusahaan, sangat buruk, minus 2 poin. Keseimbangan nilai pasar saham perusahaan terhadap keuntungannya adalah 12,7. Rata-rata subkategori sebesar 13,6 adalah 7% lebih rendah dari rata-rata subkategori. Penilaian harga pasar perusahaan terhadap indikator keuntungan dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, baik, 1 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 13,694 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan ke depan diperkirakan sementara sebesar 14,871 juta dolar. Ini 8,6% lebih banyak dari saat ini. Penilaian proyeksi indikator laba masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Rasio harga terhadap pendapatan perusahaan adalah 1,6. Rata-rata pada subkategori adalah 1,7, yaitu 6% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian harga pasar perusahaan terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 106.410 juta dolar.
Pendapatan ke depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sementara sebesar 115,550 juta dolar. Yaitu 9% lebih banyak dari sekarang. Penilaian indikator penjualan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Marine penjualan sebesar 12,9%, dengan rata-rata subkategori sebesar 12,3%. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 0,6%. Penilaian profitabilitas penjualan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah personel pada subkategori tersebut adalah 23,833%. Yang 17% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Fakta ini menunjukkan ketidakseimbangan nilai tukar perusahaan saat ini. Morgan Stanley mungkin menuju revaluasi. Jumlah modal untuk setiap karyawan organisasi adalah 2.180.000 dolar. Dan untuk subkategori 1.867.000 rupiah. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 16,8%. Penilaian besaran modal perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Besarnya keuntungan per karyawan adalah 171,1 ribu dolar. Dengan rata-rata pada subkategori, 136,8 ribu rupiah. Dan selisih rata-rata subkategori dengan indikator perusahaan adalah 25%. Penilaian laba per individu karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan per individu karyawan perusahaan adalah 1.330.000 dolar. Di subkategori 1.111.000 dolar. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 20%. Estimasi pendapatan per setiap karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, baik, 0,5 poin. Volume transaksi pendek setara dengan 1,2%, dengan rata-rata untuk subkategori sebesar 1,4%. Ini merupakan indikator kemungkinan risiko tekanan jangka pendek. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 43% untuk perusahaan Morgan Stanley. Pada subkategori tingkatnya adalah 43%. Rata-rata, sekuritas subkategori tersebut dinilai kira-kira sama dengan saham Morgan Stanley. Harga saham perusahaan saat ini adalah sekitar 108 dolar. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar 129 dolar. Perbedaan antara perkiraan aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 20%. Mari kita lihat tabel pesanan, tersedia untuk Anda, tautan ke sana ada di komentar yang disematkan. Tabel pemesanan memuat secara mutlak semua keputusan yang diambil pada musim tertentu oleh sistem informasi penilaian saham Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis perusahaan Morgan Stanley. Sistem informasi dan referensi Guru Markets keputusan berikut dibuat. Jangan membuka perdagangan karena video ini adalah ulasan. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi dan referensi Guru Markets. Kalian semua benar-benar adalah penonton paling hebat di seluruh dunia.